Bab 51. Pada pelelangan batu kasar terakhir, video istrinya bermain-main dengan orang lain telah benar-benar mempermalukannya dalam hidupnya. Jika bukan karena hubungan lelaki tua itu, dia pasti sudah lama menceraikan pelacur itu. Bahkan jika mereka tidak bercerai sekarang, pernikahan itu hanya sebatas nama, dan keduanya bermain dengan cara mereka sendiri. Setelah mengetahui bahwa Shen Yuxuan memerintahkan seseorang untuk memutar video tersebut, Li Junyi menyalahkan Lin Yu dan harus mengembalikan topi hijau itu kepada Lin Yu. Jadi rencana seperti itu disusun dengan hati-hati untuk mengelabui Jiang Yan ke Lingan, yang merupakan wilayahnya. Begitu Jiang Yan lewat, tidak ada cara untuk melarikan diri dari telapak tangannya. Jiang Yan, seperti yang aku katakan, cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku. Setelah Li Junyi keluar dari rumah sakit, dia melirik foto di tangannya dengan ekspresi tenang, lalu masuk ke mobil hitam dan melaju pergi. Saya akan melakukan perjalanan bisnis lagi, apakah Anda bahagia? 3 hari kemudian, kata Jiang Yan kepada Lin Yu sambil mengagumi rok panjang yang baru saja dibelinya di depan cermin dari lantai ke langit-langit. Mengapa kamu harus melakukan perjalanan bisnis lagi? Lin Yu mengerutkan kening, mengapa ada begitu banyak barang di rumah sakit ini? Tidak mungkin, ini seperti ini ketika saya pertama kali bergabung dengan pekerjaan itu. Saya harus mencari tempat untuk belajar lebih banyak. Ini adalah tempat yang akhirnya dimenangkan direktur kami untuk saya, jawab Jiang Yan. Apakah itu masih ibu kota? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku akan pergi ke Lingan kali ini. Lingan. Lin Yu langsung duduk. Faktanya, Lingan sangat dekat dengan Qinghai. Lin Yu khawatir. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Lin Yu berpikir sejenak dan berkata. Apa yang kamu lakukan? Tanda tanya. Cemburu. Merasa bergairah. Jiang Yan buru-buru berbalik dan memasuki rumah. Entah kenapa merasa sedikit bersalah. Di bawah permintaan kuat Lin Yu, Jiang Yan tidak punya pilihan selain membawanya ke Lingan. Tetapi rumah sakit hanya membayar biayanya sendiri, dan Lin Yu harus mengurus biayanya sendiri. Ketika Jiang Yan datang ke hotel, dia setuju bahwa Lin Yu dapat tinggal sekamar dengannya, tetapi Lin Yu berinisiatif untuk membuka kamar tambahan dan tinggal di sebelah Jiang Yan. Karena pertemuan akademik akan berlangsung selama 2 hari, mereka akan menginap di sini selama 3 malam. Tuan Li, orang yang Anda bawa ke perhatian saya ada di sini. Petik 2. Di gedung cermin yang menjulang tinggi, Li Junyi sedang duduk di kantor yang luas sambil minum kopi, dan seorang pria berjaket hitam di sebelahnya mengambil beberapa foto diam-diam dari Lin Yu dan foto-foto Jiang Yan memasuki dan meninggalkan hotel diserahkan kepadanya. Dia juga ada di sini. Li Junyi sedikit terkejut melihat Lin Yu di foto, lalu tersenyum dingin, mengingat saat-saat ketika Lin Yu membuatnya mempermalukannya di pelelangan. Dia tiba-tiba membenci giginya, dan meraih Lin Yu holding foto itu dengan erat. Dia berkata dengan dingin, tepat pada waktunya. Karena kamu di sini, jangan pergi. Petik 2. Hubungi manajer hotel dan minta dia untuk mengikuti rencananya, perintah Li Junyi. Hampir semua hotel kelas atas di Lingan memiliki urusan bisnis dengannya, jadi tidak peduli di hotel mana Jiang Yan tinggal, dia dapat menyuruhnya berkeliling. Tuan Li, pria ini, apakah saya mencari Huasi dan yang lainnya? Sebelum jaket hitam selesai berbicara, Li Junyi melambaikan tangannya, mengerutkan kening dan berkata, He Jiarong ini tampaknya telah belajar beberapa pertempuran di masa lalu, beberapa tahun, bukan orang biasa orang bisa menghadapinya, hanya untuk berada di sisi yang aman, temukan beberapa pensiunan tentara pasukan khusus untuk bermain dengannya, saya ingin dia bertahan hidup, bukan mati. Memikirkan sosok sempurna Jiang Yan sedang ditekan di bawah tubuh Lin Yu dan Cheng Huan, Li Junyi menjadi gila karena marah. Ketika Jiang Yan pergi ke pertemuan pertukaran akademik keesokan harinya, Lin Yu berjalan-jalan di beberapa atraksi lokal yang terkenal. Berbicara tentang Lingan, tempat pemandangan yang paling terkenal adalah Danau Salju. Dikabarkan bahwa pada musim dingin, saat suhunya tepat, salju akan turun di danau tanpa mencair. Sayang sekali ini awal musim gugur, dan Lin Yu tidak diberkati untuk melihat tontonan ini. Keluar. Bau. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar tangisan. Lin Yu menoleh dengan rasa ingin tahu,
dan melihat seorang wanita berbaju putih mengusir seorang lelaki tua dengan sapu di pintu toko obat Cina di dekatnya keluar. Orang tua yang diusir dalam keadaan berantakan, rambut abu-abunya diikat menjadi simpul, dan ada bau aneh samar di tubuhnya. Saya tidak mengemis makanan, saya di sini untuk menjual bahan obat. Lelaki tua itu buru-buru menurunkan keranjang bambu di belakang punggungnya, mengeluarkan beberapa jangkrik, kelabang kering dan beberapa tumbuhan, dan berkata, saya memetik ini semua sendiri. Alami. Ada banyak gunung di sekitar Lingan, dan ada sejarah panjang. Ada beberapa bahan obat berharga di pegunungan dalam dan hutan tua. Banyak petani yang mengumpulkan jamu untuk mencari nafkah akan langsung menjual mereka di toko obat di kota. Kami sudah cukup mengumpulkan ini, tidak menginginkannya lagi, kata petugas itu dengan jijik. Bagaimana dengan ginseng ini? Kumpulkan ginsengnya. Pria tua itu mengeluarkan sepotong kain dari keranjang belakang sambil berbicara, dan dengan hati-hati membuka kain itu, memperlihatkan benda setebal lengan bayi dengan janggut panjang. Ditutupi dengan itu, terlihat seperti lobak tanpa lumpur, akar rumput dan kotoran lainnya. Saya menerima ginseng, tetapi saya tidak menerima lobak. Cepat dan keluar dari saya. Petugas itu mencubit hidungnya, tidak tahan lagi. Omong kosong, ini adalah ginseng liar asli. Saya menggalinya dari gunung dengan susah payah. Orang tua itu sedikit tidak senang ketika mendengar ini. Kalau begitu kamu bisa menjualnya di tempat lain. Toh kami tidak menerimanya di sini. Petugas itu mengangkat sapu di tangannya, seolah-olah lelaki tua itu akan melakukannya jika dia tidak pergi. Pak tua, bisakah kamu biarkan aku melihatnya? Mata Lin Yu berbinar, dan dia menemukan bahwa ginseng liar yang penuh lumpur bersinar dengan lampu hijau zamrud yang kuat, jadi dia bergegas. Pria tua itu membeku sesaat, menyerahkan ginseng di tangannya kepada Lin Yu, dan berkata, anak muda, saya benar-benar menggali ini dari gunung. Jika Anda menginginkannya, saya akan memberi Anda harga yang lebih murah. Lin Yu membalikkan ginseng di tangannya dan melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa itu benar-benar ginseng liar, dan itu sudah cukup tua, setidaknya berusia ratusan tahun, dan kemungkinan besar bahkan berusia ribuan tahun. Ginseng liar pada zaman ini memang bisa disebut obat mujarab. Lin Yu menahan kegembiraan di dalam hatinya, dan berkata dengan tenang, orang tua, berapa banyak kamu menjual ginseng ini? Tidak harus murah, tanyakan saja harga normalnya. Jiang Yan memberi Lin Yu kartu banknya ketika dia keluar, jadi sekarang Lin Yu berbicara dengan percaya diri. 20 ribu. Pria tua itu bertanya ragu-ragu. Aku akan membayar 50 ribu, kata Lin Yu buru-buru. 50 ribu. Pria tua itu membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Apakah kurang? Tidak, saya dapat menambahkan 10 ribu lagi. Lin Yu berkata, dia tidak tahu berapa banyak kartu yang diberikan Jiang Yan kepadanya, jadi dia tidak berani mengutip dengan mudah. Ada begitu banyak orang bodoh akhir-akhir ini. Izinkan saya memberitahu Anda, ginseng sebesar itu tidak mungkin ginseng liar. Petugas di apotek tadi hanya bisa memutar matanya dan berkata dengan nada menghina. Terakhir kali dia menerima ginseng palsu karena kesalahan, dia didenda gaji sebulan oleh apotek, jadi sekarang dia tidak berani menerima barang seperti itu dengan santai. Oke, 60 ribu, hanya 60 ribu. Pria tua itu meraih lengan Lin Yu dengan penuh semangat, karena takut Lin Yu akan kabur dalam sekejap mata. Saya akan membayar 80 ribu. Tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang saat ini, dan seorang lelaki tua berjas putih berjalan dengan cepat. Itu adalah dokter penduduk toko obat Tiongkok ini, juga mengutip harganya. Dia telah mempraktikkan pengobatan selama beberapa dekade, dan telah menangani ribuan obat herbal Tiongkok. Sekilas dia dapat mengetahui bahwa ginseng di tangan lelaki tua itu memiliki nilai tertentu. Jadi dia buru-buru membuka penawarannya. Ketika petugas melihat bahwa dokter tua telah mengikuti penawaran, kulitnya langsung berubah, dan dia merasa sedikit menyesal, jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan menerima harga yang murah. 100 ribu. Lin Yu segera menaikkan harganya. 120 ribu. Dokter tua itu juga kejam, mengira dia akan mendapat untung, jadi dia mengikuti.
300.000 Lin Yu langsung menaikkan harganya menjadi 300.000 dengan tergesa-gesa. Dia merasa bahwa meskipun kartu yang diberikan Jiang Yan tidak cukup, dia dapat memanggil Jiang Yan untuk mentransfer uang kepadanya. Dokter tua itu tidak mengikuti kali ini, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, masih menguntungkan membeli yang ini seharga 100.000 yuan, tetapi 300.000 yuan terlalu tinggi." Orang luar, yang sama sekali tidak tahu situasi kita di Lingan. Petugas itu mendengus dingin, dan menatap Lin Yu dengan mata bodoh. "Apa maksudmu?" Lin Yu bertanya dengan bingung. "Anak muda, ginseng sebesar ini tidak jarang di Lingan kita. Ini adalah ginseng yang dimodifikasi secara genetik. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang mengkhususkan diri dalam produksi skala besar, menggunakan ginseng murni untuk hibridisasi, dan produksi massal ginseng bibrida, jadi kami mengumpulkan ginseng. Pada saat yang sama, saya sangat berhati-hati." Dokter tua itu dengan sabar menjelaskan, ginseng ini memang terlihat seperti ginseng liar, tetapi tidak mungkin memiliki ginseng liar sebesar itu, dan itu juga harus hibridisasi, tapi saya hanya ingin membandingkan bibrida lainnya. Ginseng, nilai obatnya hanya lebih tinggi. Petik 2. Omong kosong. Saya adalah ginseng liar murni, saya menggalinya sendiri, menjelaskan kepada Lin Yu. "Anak muda, ada banyak pembohong sekarang, jadi berhati-hatilah agar tidak tertipu." Dokter tua itu mengingatkan Lin Yu dengan tidak tergesa-gesa. "Saya percaya orang tua ini." Lin Yu tersenyum, dan kemudian bertanya kepada orang tua itu, "Apakah Anda ingin uang tunai atau transfer?" Petik 2. Uang tunai baik-baik saja, tunai. Anda dapat membuat diskon, 280.000 cukup. Lin Yu pergi bersamanya ke bank di sebelahnya untuk menarik uang. Mata lelaki tua itu diluruskan ketika dia melihat begitu banyak uang. Dia segera membungkusnya dengan kain dan meletakkannya di pelukannya, dan melarikan diri seperti melarikan diri. "Anak muda, kamu telah dibodohi. Ginseng sebesar itu jelas merupakan bibrida. Itu bisa dijual dengan sejumlah uang di apotek. Nyatanya, nilai obatnya sangat rendah. Itu tidak bernilai puluhan ribu dolar di tangan pribadi." Tawaran antara Lin Yu dan dokter tua barusan menyebabkan orang-orang berkeliling untuk berhenti dan menonton. Beberapa dari mereka yang tahu banyak tentang ginseng mau tidak mau berkomentar. "Orang tua, kamu telah hidup begitu lama, kamu seharusnya tidak pernah melihat Raja Ginseng Milenium, kan?" Lin Yu berkata sambil tersenyum, "Tolong carikan aku baskom berisi air jernih, dan aku akan membiarkanmu melihatnya." Menangis. Dokter Cina tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu memerintahkan petugas untuk mengeluarkan baskom berisi air bersih. Bab 52 Bebek yang dimasak. Lin Yu dengan lembut mencuci ginseng liar dengan air bersih untuk membersihkan kotoran di permukaan, dan kemudian tersenyum, "Orang tua, lihat lagi." Dokter tua itu mengambil ginseng liar dengan ringan, matanya tiba-tiba membelalak. Terkejut, "Ini benar-benar ginseng liar, luar biasa." "Tuan, tidak mungkin." Ekspresi petugas itu langsung berubah. "Tuan, Anda tidak melewatkannya, bukan?" "Benar, ada banyak rambut akar lengket yang palsu dan asli." Kerumunan tidak bisa menahan rasa cemburu dan bertanya-tanya. "Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, itu benar sekali. Ginseng liar ini padat, dengan inti jujube dan tanpa ampas. Ini adalah tubuh spiritual. Kulitnya kencang dan halus, berkilau, dan kakinya alami. Itu benar dalam, ramping, fleksibel dan tidak rapuh, ditambah besar, itu yang terbaik dari yang terbaik, dan usianya dapat bervariasi dari ratusan hingga 1000 tahun." Dokter tua itu berbicara dengan fasih, suaranya bergetar, "Ginseng terbaik semacam ini, banyak apoteker mungkin tidak pernah melihatnya sekali seumur hidup." Orang tua itu benar-benar berpengetahuan, kata Lin Yu sambil tersenyum. Analisis dokter tua itu sama sekali tidak buruk. Semua orang gempar, dan berseru. "Berapa harga ginseng yang begitu bagus?" Ginseng berusia 300 tahun dijual seharga puluhan juta. Petik 2. Kamu beruntung, kamu telah menghasilkan banyak uang, dan ginseng liar ini bisa dijual setidaknya ratusan juta. Tidak melakukan pembelian. Anak muda, selamat. Jika kamu mau,
kamu bisa menjualnya kembali ke apotek kami. Sebelum dokter tua itu selesai berbicara, Lin Yu melambaikan tangannya dan menolak, dan berkata sambil tersenyum, maaf, Pak Tua, saya memiliki ginseng ini, gunakan itu. Setelah berbicara, dia mengambil ginseng dari dokter tua itu dan dengan cepat menghilang ke kerumunan. Setelah kembali ke hotel, Lin Yu dengan hati-hati menyembunyikan ginseng liar ini di dalam kopernya. Ginseng liar dengan nilai obat yang sangat tinggi, dikombinasikan dengan aura di tubuhnya, mungkin benar-benar memiliki efek menghidupkan kembali orang mati, jadi ini perjalanan ke Lingan benar-benar murah. Faktanya, Lin Yu selalu memiliki fantasi bahwa suatu hari dia dapat membentuk kembali tubuhnya, tetapi sayangnya itu tidak lebih dari sebuah legenda. Bahkan dalam ingatan orang suci leluhurnya, sedikit yang diketahui tentang ini. 2 hari berlalu dalam sekejap, dan pada malam ketiga, Lin Yu pergi ke kamar Jiang Yan untuk duduk sebentar, dan mengembalikan kartu banknya kepadanya, mengatakan bahwa dia membeli beberapa barang khusus dan sejenisnya, dan menghabiskan banyak uang, sejumlah uang. Berapa harganya? Jiang Yan menyimpan kartu itu, dan bertanya sambil mencubit bahunya yang sakit. Dia selalu bertanggung jawab atas rekening keluarga dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia harus bertanya dengan jelas. 280.000, kata Lin Yu dengan jujur. 280.000. Apakah spesialisasi di sini emas? Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Yu dengan marah. Putra yang hilang ini menghabiskan begitu banyak uang setelah 2 hari bekerja. Jika bukan karena Lin Yu menghasilkan uang sekarang, dia akan menendangnya 2 kali. Oh, uang adalah sesuatu di luar tubuh. Hal terpenting bagi seseorang untuk hidup di dunia ini adalah menjadi bahagia. Lin Yu berjalan di belakang Jiang Yan sambil berbicara, dan meletakkan tangannya di bahunya. Apa yang kamu lakukan? Jiang Yan bertanya dengan wajah dingin, dan kemudian tiba-tiba merasakan kehangatan di bahu dan lehernya. Rasa sakit itu tiba-tiba menghilang, dan dia merasa sangat nyaman. Lin Yu dengan lembut mengusap bahunya, dan aura hijau meresapi tubuh Jiang Yan dengan jari-jarinya, menghilangkan rasa lelahnya selama beberapa hari. Aku benar-benar minta maaf karena membiarkanmu menghidupi keluarga kita sendirian selama bertahun-tahun ini. Lin Yu berkata dengan lembut, sekarang aku bisa menghasilkan uang. Jangan terlalu memaksakan dirimu di masa depan, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Mudah untuk mengatakannya, jangan lihat begitu banyak perusahaan perhiasan yang dibodohi oleh Anda untuk membiarkan Anda berhenti bekerja paruh waktu. Ketika Anda mengungkapkan rahasia Anda, mereka pasti akan menendang Anda ketika mereka mengetahui bahwa Anda tidak dapat melakukannya, menghasilkan uang untuk mereka. Jiang Yan mendengus, merasa bahwa penglihatan Lin Yu masih terlalu picik. Jangan khawatir, aku punya rencana sendiri. Lin Yu sudah memikirkannya, karena tidak ada pekerjaan yang cocok, dia mungkin juga melakukannya sendiri, setidaknya untuk memberi jaminan pada dirinya dan keluarganya, dan lulus waktu. Melihat hari sudah sangat larut, Lin Yu berbicara dengan Jiang Yan dan kembali ke kamarnya. Setelah Jiang Yan mengirimnya pergi, dia menutup pintu dan menguncinya, hanya untuk menemukan bahwa kunci bagian dalam rusak. Dia awalnya ingin meminta meja depan hotel untuk datang dan memperbaikinya, tetapi kemudian dia berpikir untuk pulang besok, jadi dia hanya bisa puas dengan itu. Selain itu, Lin Yu tinggal di sebelahnya, yang membuatnya merasa sangat aman. Dia memakai rantai anti pencurian dan pergi mandi. Dong dong dong. Begitu, Lin Yu kembali ke kamar, terdengar ketukan di pintu di luar, dan dia buru-buru bangun untuk membuka pintu. Pelayan datang dengan beberapa makanan penutup dan jus, dan berkata, Tuan He, tolong gunakan perlahan. Petik 2. Ini adalah layanan bernilai tambah dari hotel ini, dan telah dikirimkan selama 3 hari berturut-turut. Lin Yu berpikir jus mereka enak, saya hanya haus, jadi saya mengambilnya dan meminumnya beberapa teguk. Lalu apa? Istriku tidak perlu pergi ke rumah itu. Dia bilang dia tidak membutuhkannya, perintah Lin Yu. Oke, begitu, Tuan He. Pelayan itu tersenyum. Bagaimana jusmu diperas? Mengapa begitu enak? Bisakah kamu mengajarkannya? Lin Yu penuh pujian sambil minum. Buah-buahan di keluarga kami semuanya diimpor dari luar negeri dan dipilih dengan cermat,
jadi jus yang diperas secara alami enak, kata pelayan itu dengan sopan. Yah, tidak heran. Lin Yu mengangguk. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa pusing, dan kemudian jatuh ke tanah dengan plop, dan jusnya berserakan di tanah. Kulit pelayan berubah, dia bergegas dan berjongkok di tanah dan menepuk dadanya, dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, ada apa denganmu?" Baru kemudian pelayan itu menyingkirkan ekspresi bersemangatnya, menarik napas panjang, dan kemudian berkata ke interkom, "Selesai." Dalam 10 menit, 4 pria kuat dan kuat masuk dari luar. Itu dari pasukan profesional. Setelah 4 pria besar masuk, mereka dengan rapi mengikat Lin Yu dengan tali rami. "Jangan repot-repot, obat ini akan bertahan selama 3-4 jam, kata pelayan itu. "Untuk berjaga-jaga," kata salah satu pria besar dengan suara dingin. Pelatihan di ketentaraan menciptakan karakternya yang berhati-hati, jadi bahkan ketika berhadapan dengan orang biasa seperti Lin Yu, dia berusaha sebaik mungkin untuk perhatian. "Apakah pemantauannya mati?" Pria besar lainnya bertanya. "Tutup." Pelayan itu buru-buru menjawab. Kemudian keempat pria besar itu membawa Lin Yu keluar, melirik ke kiri dan ke kanan untuk melihat bahwa tidak ada orang di sana, dan dengan cepat membawa Lin Yu ke lorong tangga, dan bergegas turun dengan kecepatan tinggi. "Oke, begitu." Saat ini di gedung kantor, jaket hitam itu berkata ke ujung telepon yang lain, lalu menutup telepon, berjalan ke arah Li Junyi dan dengan hormat berkata, "Tuan Li, semuanya sudah diatur benar, maka gadis-gadis kecil itu sudah menjadi bebek rebus, dan sulit untuk terbang dengan sayap. Bagaimana dengan He Jiarong?" kata Li Junyi sambil mengeluarkan pil biru, melemparkannya ke mulutnya, dan menelannya dengan air. Pada momen penting malam ini, ia harus memastikan kondisi fisiknya dalam kondisi terbaik. Terikat. Sekarang tentara bayaran itu membawanya ke area pabrik yang ditinggalkan. Mereka akan pergi ke sana untuk menghangatkan anak itu terlebih dahulu. "Setelah kamu menyelesaikan jalan kecil itu, pergi dan bermainlah dengannya," kata jaket hitam itu dengan percaya diri. "Apakah kamu yakin?" Li Junyi sedikit khawatir. "Tentu, ini adalah foto yang dikirim oleh tentara bayaran itu," kata jaket hitam, mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya kepada Li Junyi. Dalam foto tersebut, Lin Yu diikat, mulutnya ditutup, dan dia tidur dengan mata tertutup. Benar, orang-orang ini benar-benar rapi, dan masing-masing dari mereka akan memberi mereka tambahan 200.000 yuan nanti. Li Junyi memesan dengan gembira, lalu mengganti pakaiannya, menyemprotkan parfum pria ke tangan dan ketiaknya, dan berdiri merancang. Setengah jam kemudian, Li Junyi tiba di hotel tempat Jiang Yan menginap, dan saat itu sudah tengah malam. "Tuan Li, Anda di sini. Semuanya telah diurus untuk Anda." Setelah melihatnya, manajer lobi segera menyapanya, mengeluarkan kartu kamar dari sakunya dan dengan hormat menyerahkannya kepada Li Junyi, menyanjungnya, "Di kamar 1801, kunci bagian dalam rusak, dan dia tidak melapor untuk diperbaiki. Sedangkan untuk rantai anti-maling, tangan dan kaki sudah disiapkan, dan bisa dibuka dengan tarikan yang kuat." "Ya." Li Junyi mengambil kartu kamar dengan puas, lalu bangkit dan masuk lift. Pada saat ini, hatinya sangat bersemangat sehingga dia bergidik memikirkan pergelangan kaki dan kaki Jiang Yan yang putih sempurna. Sebagai pengontrol kaki, dia selalu memberikan perhatian khusus pada kaki wanita, tetapi selama bertahun-tahun, dia telah berhubungan dengan semua jenis kecantikan dan model, dan tidak ada kaki wanita yang dapat dibandingkan dengan kaki Jiang Yan. Hari ini dia akhirnya bisa mewujudkan mimpinya, apalagi sepasang kaki, seluruh tubuh Jiang Yan adalah miliknya. Sebelum dia datang, dia juga secara khusus membawa kamera digital definisi tinggi, bermaksud untuk memotret semua yang terjadi nanti, satu sebagai souvenir, dan yang lainnya untuk menyiarkannya agar dilihat Lin Yu, untuk melampiaskannya amarah. Ketika dia sampai di pintu 1801, Li Junyi hanya merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia perlahan meletakkan kunci pintu dan menggeseknya, lalu dengan lembut memegang pegangannya, dan perlahan membuka pintu. Saat merobek rantai anti pencurian, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan, jadi dia hanya bisa menariknya dengan kekuatan gelap, karena dia takut membangunkan Jiang Yan.
Alasan mengapa Jiang Yan tidak dibius malam ini adalah karena itu tidak perlu dengan keahliannya, apalagi satu Jiang Yan, bahkan 3 Jiang Yan harus tunduk dengan patuh. Dan semakin tidak berdaya Jiang Yan, semakin dia merasa puas. Siapapun yang membuat jalang ini mencampakkannya sejak awal, ini adalah pembalasan. Setelah memasuki ruangan, dia menutup pintu dengan hati-hati, lalu berjingkat ke kamar tidur, tidak menyalakan lampu, tetapi mengeluarkan kamera digital definisi tinggi, menyalakan lampu LED pada kamera, dan mulai memotret. Ketika dia berjalan selangkah demi selangkah ke tempat tidur, dia tiba-tiba menemukan wajah tersenyum seorang pria di kamera. Ah! Dia berteriak ketakutan, dan duduk di tanah. Pada saat ini, lampu di kamar tidur dinyalakan oleh seseorang, dan Lin Yu sedang duduk di tempat tidur dengan menyilangkan kaki Erlang, dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Tuan Li, lama tidak bertemu." Bab 53 mengirim Anda Bliss. Kamu kenapa kamu di sini? Melihat Lin Yu di depannya, Li Junyi sepertinya telah melihat hantu. Bukankah dia diculik? Mengapa dia muncul di sini? Mengapa saya tidak boleh berada di sini? Ini adalah kamar istri saya, tetapi Anda, Tuan Muda Li, seharusnya tidak berada di sini, bukan? Wajah Lin Yu tiba-tiba tenggelam, dan suaranya sangat dingin. Li Junyi tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Lin Yu melarikan diri dari pasukan khusus itu, dan bagaimana dia berlari kembali waktu yang begitu singkat datang ke hotel. Tuan Li, apa yang saya tanyakan kepada Anda? Mata Lin Yu seperti dua bilah dingin, dan hati Li Junyi tidak bisa menahan gemetar saat melihatnya. Begitu dia memalingkan matanya, dia berbalik dan berlari keluar pintu. Tapi begitu dia berlari ke pintu, Lin Yu muncul di sampingnya, meraih tangannya yang hendak membuka pintu, lalu memukul wajahnya dengan siku besi. Li Junyi hanya merasakan bau darah keluar dari mulutnya, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus, dan menghantam tanah di belakangnya dengan keras. Organ dalamnya sepertinya bercampur menjadi satu, menyakitkan untuk menariknya. Jika saya ingat dengan benar, saya memperingatkan Anda pada lelang terakhir. Jika Anda mencoba menipu Jiang Yan lagi, saya akan membunuh Anda. Petik 2. Nada Lin Yu seperti es di musim dingin, dengan dua mata gelap tanpa emosi sedikitpun. Apa yang akan kamu lakukan? Li Junyi berdiri menahan rasa takutnya, dan meninju kepala Lin Yu dengan pukulan, tetapi sebelum dia bisa sepenuhnya mengayunkan tinjunya, kaki Lin Yu mencapai wajahnya terlebih dahulu, dan seluruh tubuhnya membalik selesai, dia jatuh dari kepala ke kaki dan jatuh dengan keras ke tanah. He Jiarong, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Li Junyi merasa lehernya akan patah. Dia mencengkeram lehernya dengan keras, suaranya serak. Sekarang harus dikatakan bahwa aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Yu mengangkat alisnya, lalu bangkit dan berjalan ke koper Jiang Yan, mengeluarkan tas jarum, berjalan perlahan kembali ke Li Junyi, dan berkata dengan santai, "Kamu sangat beruntung, aku tiba-tiba berubah pikiran sekarang, aku tidak hanya apakah itu tidak akan membunuhmu, tetapi itu juga akan memungkinkanmu untuk hidup dengan baik." Begitu kata-kata itu jatuh, dua jarum perak di tangannya menusuk tulang rusuk Li Junyi dengan keras. Apa yang kamu lakukan? Li Junyi kaget dan ketakutan, dan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kamu seharusnya minum obat sebelum kamu datang. Menilai dari wajahmu, seharusnya ki ginjalmu terlalu tinggi dan api yang kamu naik. Jika kamu tidak menemukan cara untuk menghilangkannya tepat waktu, itu akan terjadi melakukan kerusakan besar pada tubuhmu. Lin Yu meliriknya dengan senyum di wajahnya. Dan kemudian menusuk beberapa titik akupuntur lagi pada titik Guanyuan, titik sensu dan bagian lain yang bertanggung jawab atas ki ginjal. Li Junyi tiba-tiba merasakan tubuhnya memanas dengan cepat, terutama perut bagian bawahnya, seolah-olah ada api yang membakar, dan kemudian dia merasakan arus hangat mengalir di bawah perut bagian bawahnya. Tubuhnya bergetar, dan perasaan menyegarkan menyebar ke seluruh tubuhnya seketika, diikuti oleh rasa lelah. Kamu benar-benar ingin menggunakan metode ini untuk menghukumku. Sebelum dia selesai berbicara, perut bagian bawahnya menjadi panas lagi, lalu tubuhnya menggigil lagi, dan selangkangannya sudah basah.
Li Junyi hanya bisa megap-megap, apa yang sedang terjadi, bagaimana bisa beberapa jarum patah membuatnya bereaksi seperti itu. Tidak membiarkannya berpikir terlalu banyak, perut bagian bawahnya menjadi hangat kembali. He Jiarong, apa yang kamu lakukan padaku? Biarkan aku memberitahumu, kamu, Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar lagi. Setelah itu, dia hanya merasakan kedinginan di punggungnya, kepala, dan ginjal di kedua sisi ada rasa sakit yang tumpul, dan seluruh orang itu tampak berlubang. He Jiarong, cepat berhenti sekarang, atau aku, tolong. Suaranya penuh ketakutan, dan dia tidak bisa lagi menahan napas. Berhenti. Mengapa berhenti? Bukankah kamu datang ke sini malam ini untuk mengejar kesenangan yang membahagiakan ini? Aku sudah banyak membantumu, kamu harus berterima kasih padaku. Lin Yu duduk di tempat tidur dan membalik-balik ponselnya dengan santai, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tolong, aku akan mati. 5 menit kemudian, suara Li Junyi setipis gossamer, seluruh wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya bergetar persepsi tak terkendali. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Lin Yu memaksakan senyum padanya, sedikit ragu, dan mengulurkan tangan untuk menarik jarum perak dari tubuh Li Junyi. Meski baru 10 menit berlalu, itu sudah cukup. Kebahagiaan Li Junyi di paruh kedua hidupnya telah benar-benar hancur. Bahkan jika dia melihat wanita cantik di masa depan, dia tidak akan berdaya. Dibandingkan dengan laki-laki, mengubahnya menjadi Kasim lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Jadi Lin Yu tidak perlu membunuhnya sekarang. Tidur nyenyak, hari-hari baikmu masih panjang. Lin Yu menyeringai pada Li Junyi dengan senyum cerah, lalu menikamnya di belakang kepala, dan Li Junyi tertidur sampai mati. Jiang Yan, buka pintunya, aku akan tidur di kamarmu malam ini. Lin Yu mengeluarkan koper Jiang Yan dan mengunci pintu dengan intim untuk Li Junyi, lalu berlari ke Jiang Yan untuk memanggil pintu. He Jiarong, apakah kamu gila? Apakah kamu menyuruhku tidur? Jiang Yan tersipu marah. 20 menit yang lalu, ketika dia sedang tidur nyenyak, Lin Yu tiba-tiba berlari dan memanggilnya untuk datang dan mengikutinya. Aku berganti kamar, tapi sama seperti aku tertidur, bajingan itu berlari lagi. Nyatanya, segelas jus pelayan sama sekali tidak membuat Lin Yu terpesona. Dengan keterampilan medisnya, bagaimana dia bisa begitu terbius? Alasan mengapa dia pingsan bersama mereka adalah karena Lin Yu ingin melihat apa yang mereka nyanyikan. Setelah diculik oleh pasukan khusus itu, Lin Yu berpura-pura tertidur. Setelah mereka melapor ke jaket hitam, Lin Yu langsung pergi untuk membuat mereka berempat pingsan, dan kemudian bergegas kembali ke hotel sendirian. Jiang Yan berubah kamar. Dia mengira Li Junyi pasti orang di belakang layar, tapi dia tidak menyangka akan seperti itu. Karena Li Junyi telah mengeluarkan begitu banyak usaha, Lin Yu tentu saja tidak bisa melepaskannya dengan sia-sia, jadi dia memberi Li Junyi kebahagiaan yang tak terlupakan. Sebenarnya, Lin Yu bisa melakukannya di ruangan itu, tetapi bau busuk dan darah di tubuh Li Junyi terlalu menyengat, jadi dia tidak punya pilihan selain berlari dan tidur dengan Jiang Yan. Melihat Jiang Yan sangat marah, dia buru-buru tersenyum malu, maaf, saya tidak sengaja menuangkan air ke selimut, semuanya basah, dan saya tidak bisa tidur sama sekali. Apakah selimutnya benar-benar basah? Biarkan. Dia meliriknya, samar-samar merasa bahwa bajingan ini datang sangat terlambat, mungkin dia berkomplot melawannya. Ini tidak akan berhasil malam ini. Sudah terlambat. Punggungku tidak nyaman, dan aku harus bangun pagi untuk mengejar kereta besok. Jangan paksa aku. Jiang Yan menggigit bibirnya, masih sedikit malu untuk membuatnya jelas. Lihat dirimu, di mana kamu berpikir, bisakah aku melakukan hal yang menjijikkan seperti itu? Lin Yu mengerti apa yang dia maksud, dan wajahnya sedikit memerah. Anda bukan binatang buas. Anda tidak sebaik binatang buas. Jiang Yan mengutuk dalam hati. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua diremas bersama di ranjang yang sama. Jiang Yan sangat gugup sehingga dia hampir tidak bisa tidur, tetapi Lin Yu tidur seperti babi sampai subuh. Setelah bangun, Lin Yu dan Jiang Yan langsung pergi ke stasiun kereta. Lin Yu sama sekali tidak peduli dengan Li Junyi.
dia tahu bahwa anak buah Li Junyi akan datang ke sini pada siang hari. Saat berjalan menuju kereta, Lin Yu melihat wajah sempurna Jiang Yan, dan tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia masih memiliki jejak kasih sayang untuk Li Junyi di dalam hatinya. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, datanglah kelingan, maukah kamu memikirkan Li Junyi? Jiang Yan menoleh dan melirik Lin Yu, dengan jijik di matanya, dan berkata dengan dingin, tolong jangan bandingkan orang seperti ini denganku di masa depan, menurutku itu kotor. Oke. Yan sister, Lin Yu tidak bisa menahan senyum penuh arti, dan tiba-tiba merasa tercerahkan di dalam hatinya. Setelah kembali ke Qinghai, Lin Yu meluangkan waktu untuk mengunjungi beberapa toko. Dia memikirkannya, dia adalah seorang mahasiswa universitas kedokteran sebelum kematiannya, dan sekarang dia telah mewarisi keterampilan medis dari leluhurnya, jadi hal yang paling cocok untuk dia akan membuka pusat medis, untuk menemui dokter. Ini juga merupakan hal yang baik untuk dapat berkarir dan melakukan perbuatan baik. Adapun dia dan Ji Shitang, tidak ada hubungan kompetitif. Lagi pula, kota Qinghai adalah kota yang begitu besar, dan ada begitu banyak pasien, apalagi satu Ji Shitang, bahkan jika membuka 10 Ji Shitang lagi, itu tidak akan sepadan. Namun, Lin Yu gagal menemukan toko yang cocok selama beberapa hari, karena pintu jalan yang dijual sangat sedikit, dan kebanyakan adalah pintu di pusat perbelanjaan. Toko seperti pusat pengobatan tradisional Tiongkok tidak cocok untuk dibuka di pusat perbelanjaan karena mereka terlalu berisik. Begitu Lin Yu bangun pagi ini, Tuan Song tiba-tiba memanggil dirinya sendiri, dengan nada yang sangat panik, Xiao He, apakah kamu sibuk sekarang? Sesuatu terjadi pada Ji Shitang. Aku di ibu kota sekarang dan aku tidak bisa pergi kembali. Bisakah Anda menyusahkan saya? Bisakah Anda membantu saya pergi dan melihat-lihat? Oke, Tuan Song, saya akan segera pergi. Lin Yu tidak peduli untuk bertanya apapun, jadi dia langsung setuju, menutup telepon-telepon dan bergegas ke Ji Shitang. Sebelum mencapai gerbang Aula Jishi, saya melihat sekelompok orang memblokir pintu masuk Aula Jishi dari jarak jauh. Sebagian besar orang di luar sedang menonton kesenangan, dan orang-orang di dalam mengutuk dan tidak tahu apa yang mereka bicarakan tentang. Saudaraku, apa yang terjadi di dalam? Lin Yu bertanya pada seorang lelaki tua di luar. Obat Ji Shitang hampir membunuh seseorang, dan keluarganya membawa orang untuk membuat masalah, kata lelaki tua itu. Obat Ji Shitang memakan orang mati. Lin Yu tiba-tiba merasa konyol. Ji Shitang telah menjadi papan nama selama bertahun-tahun dan tidak pernah memiliki masalah, bagaimana mungkin memakan orang mati? Sia-sia kami begitu mempercayai Anda di Ji Shitang. Pengobatan tradisional Tiongkok Anda jelek, merugikan orang, dan mengabaikan kehidupan manusia. Klinik medis seperti milik Anda yang tidak memiliki hati nurani harus ditutup selamanya. Seorang pria berbaju kuning di depan pintu masuk klinik medis memerah. Dengan ekspresi gelisah, seorang pasien duduk merosot di kursi roda di sampingnya. Wajahnya pucat, bibirnya ungu, ekspresinya kesakitan, dan napasnya pendek. Itu memang gejala dari peracunan. Jarum masih tertusuk di tangan kiri pasien, dan botol gantung digantung di kait besi yang menjulur di atas kursi roda. Di belakang pasien berdiri dua wanita, juga dengan wajah marah. Satu adalah istri pasien dan yang lainnya adalah saudara perempuan pasien. Pria berbaju kuning adalah adik dari pasien. Melihat kakaknya dalam keadaan seperti itu, dia sangat emosional, tetapi dia diracuni seperti ini setelah sembuh dari batuk. Song Zeng secara alami ada di sana ketika insiden sebesar itu terjadi. Saat ini, wajahnya pucat. Kepalanya dipenuhi keringat dingin, dan dia terus berteriak, "Kamu berbicara omong kosong. Obat kami tidak dapat membunuh orang." Tidak mungkin. Kemudian periksa untuk melihat apakah Anda meresepkan resep ini, dan apakah keluarga Anda menangkap obat ini. Tanda seru petik 2. Setelah berbicara, pria di Huang mengeluarkan resep dan kwitansi untuk minum obat. Tidak ada masalah dengan resep dan obat-obatan kami. Song Zeng mengatupkan giginya, dahinya berkeringat deras. Bisakah kamu menunjukkan kepadaku? Pada saat ini Lin Yu keluar dari kerumunan, dan mengulurkan tangan untuk mengambil resep dan kwitansi. Kakak He Song Zeng melihat kulit Lin Yu berseri-seri dengan gembira,
Dan dia tidak lagi memiliki penampilan yang sulit diatur sebelumnya, tetapi berubah menjadi ekspresi yang menyanjung, dan merasakan ketenangan pikiran yang tidak dapat dijelaskan. Lin Yu mengangguk dan sedikit tersenyum padanya. Tanpa bicara, dia menundukkan kepalanya dan melihat resep di tangannya dengan serius. Resep ini adalah resep untuk membersihkan akar asma. Saya melihat Suye, Sisandra, Epedra, Pingbei, Qianhu, dan Pinilia di atasnya. Ini jelas merupakan resep rahasia Jishitang. Fangzi tidak mungkin meresepkan begitu banyak ramuan. Lihatlah bahan obat dalam resepnya. Ada begitu banyak obat. Jika kamu membuat kesalahan, kamu bisa membunuh seseorang. Kata Huang Yinan dengan marah saat ini. Benar, obatnya beracun 3 poin. Meresepkan begitu banyak obat pasti akan membuat kesalahan. Orang sudah menjadi seperti ini, jadi apalagi yang bisa saya katakan? Bukan hanya Jishitang, saya pikir seluruh pengobatan Tiongkok sedang linglung. Jika Anda sakit, Anda harus pergi ke rumah sakit besar biasa untuk melihatnya. Bengkel kecil, tidak dapat diandalkan. Sekarang masih ada orang yang percaya pada pengobatan Tiongkok, bodoh sekali. Melihat pria berbaju kuning itu beralasan, para penonton langsung menyerang Jishitang dan pengobatan Tiongkok dengan kata-kata. Lin Yu sangat marah ketika dia mendengar mereka menghina praktisi pengobatan Tiongkok. Dia menahan amarahnya dan menoleh untuk melihat Song Zeng, dan bertanya, apakah Anda meresepkan resep ini? Sambil gemetar, dia buru-buru berkata, saya meresepkannya. Tetapi resep ini dikembangkan oleh kakek sendiri, tidak boleh ada kesalahan. Bab 54 Masalah Medis. Kamu hanya perlu memastikan apakah resep ini ditulis olehmu, dan lihat tulisan tangannya dengan hati-hati. Lin Yu menyerahkan resep itu kepada Song Zeng. Setelah memahami apa yang dimaksud Lin Yu, Song Zeng segera melihatnya dengan serius, lalu mengangguk dan berkata, ini adalah resep yang saya resepkan, dan tidak mungkin salah, tidak ada yang salah dengan resepnya, tidak. Mungkin untuk memakan orang mati. Ketika Anda merebus obatnya, apakah Anda salah memasukkan bahan obat lain? Petik 2. Tidak, sama sekali tidak. Pria berbaju kuning itu berkata dengan tegas. Ada begitu banyak obat, jika kamu tidak mengerti pengobatan tradisional Tiongkok, kamu mungkin salah menaruhnya. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, tidak mengerti mengapa pria berbaju kuning itu begitu percaya diri. Kakak iparku juga takut dia akan salah menangkap obat, jadi dia secara khusus meminta tetangga di toko obat Cina di sebelah untuk menggorengnya. Pria berbaju kuning itu berkata dengan tenang, lalu berbalik untuk melihat ke arah wanita berbaju merah. Wanita berbaju merah itu segera mengangguk dan berkata, saya tahu Anda akan mengingkari hutang Anda, jadi saya mengundang tetangga kami, yang juga seorang dokter. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berusia 40-an berdiri dari kerumunan. Ketika dia keluar, dia mengenakan setelan tunik dan janggut, terlihat seperti peri. Itu benar. Saya merebus obat untuk mereka beberapa hari ini. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa obat dan dosisnya benar-benar tepat. Kami mengharapkan Anda untuk menyangkalnya, jadi kami secara khusus membawa ampas ramuan tersebut. Janggut itu berkata dengan tenang, lalu mengedipkan mata pada wanita berbaju merah. Wanita berbaju merah itu segera mengeluarkan wajan berisi residu obat dari tas di belakang kursi roda dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Suamiku diracun setelah meminum ramuan obat ini, kata wanita berbaju merah itu dengan marah. Dulu, apakah kamu baik-baik saja ketika kamu meminumnya sebelumnya? Lin Yu melirik ampas obat di penggorengan, dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Sepertinya pihak lain datang dengan persiapan kali ini. Tidak apa-apa untuk meminumnya sebelumnya, tapi kali ini, setelah meminumnya, ekspresi seluruh orang itu langsung menjadi sangat menyakitkan, dan saya tidak bisa bernapas, kenang wanita berbaju merah itu. Karena tidak apa-apa untuk minum sebelumnya, mengapa kali ini terjadi? Lin Yu mengerutkan kening dan mengendus di penggorengan, lalu melirik janggut dengan alis terangkat. Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa aku membuat kesalahan dalam obat kali ini? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mengidentifikasi ampas obat di dalamnya dan melihat apakah itu benar. Jika tidak benar, ayo kita ambil ke biro kesehatan untuk diuji.
Wajah janggutnya memerah karena percaya diri. Benar-benar tidak ada masalah dengan ampas obatnya. Lin Yu dengan hati-hati mengobrak-abrik penggorengan, dan menemukan bahwa 20 bahan obat yang tersisa memang benar dalam hal jenis dan dosis. Itu karena ada yang salah dengan resep dan obat-obatanmu. Wajah jenggot penuh warna setelah mendengar ini, dan kemudian dia menunjuk Lin Yu dengan tangannya, dan berkata dengan dingin, aku khawatir itu akan sangat menguntungkanmu, jika kamu memelihara Jishitang begitu banyak rakun dari bulu. Petik 2. Ya, burung dari bulu berkumpul bersama, dia jelas bukan hal yang menyenangkan. Petik 2. Benar, sekelompok sampah. Sekarang kamu mengakuinya, maka kehilangan uang dengan cepat. Petik 2. Kalau mau bilang, tuntut mereka. Tuntut mereka sampai bangkrut. Dulu saya selalu datang ke Jishitang untuk mendapatkan obat. Petik 2. Toko sampah semacam ini harus ditutup. Obat Cina sialan. Pertanyaan, mereka langsung berteriak agar Jishitang membayar keadilan. Pria berbaju kuning itu bahkan lebih emosional, dia mengambil batu dari pinggir jalan dan melemparkannya ke toko Jishitang. Dengan keras, celah jaring laba-laba muncul di kaca pintu. Para penonton mengikuti dan mengeluarkan serba-serbi di tangan mereka untuk melemparkannya ke Jishitang. Kakak Hei, wajah Song Zeng memucat karena ketakutan. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Sekarang kakeknya pergi, dia benar-benar bingung, dan dia hanya bisa menaruh harapannya pada Lin Yu. Hentikan semuanya. Lin Yu diam-diam meningkatkan nafas dalamnya, dan memberikan minuman bening yang sangat bernada tinggi dan dingin. Para penonton hanya merasakan tubuh mereka yang terguncang bergetar, dan segera menjadi tenang, menatap Lin Yu dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Orang-orang menemukan bahwa Lin Yu, yang awalnya biasa-biasa saja, memancarkan aura raja yang menakjubkan saat ini. Aku baru saja mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan ampas obat di penggorengan, tapi aku tidak mengatakan bahwa obat yang diminum pasien itu baik-baik saja. Lin Yu melirik janggut itu dengan dingin, aku khawatir ada beberapa ampas obat, kamu sudah membuangnya sebelum kamu datang, ayo pergi. Apa maksudmu? Janggut melotot dan berkata dengan marah, jika kamu tidak percaya padaku, ayo. Pergi ke Biro Kesehatan untuk menguji untuk melihat apakah ada adalah bahan lain. Hanya saja beberapa pinilia mentah dicampur dalam pinilia Perancis, dan itu adalah dua jenis bahan obat, tetapi metode pengolahannya berbeda, jadi tentu saja tidak dapat diuji. Dan berkata dengan dingin, jika tidak bau obat tradisional Tiongkok sangat tajam, dan benar-benar tertipu oleh janggut ini. Kamu menyemburkan darah. Goethe gemetar, berusaha menyembunyikan kepanikan di wajahnya dengan amarah. Para penonton tidak dapat menahan keterkejutannya ketika mendengar apa yang dikatakan Lin Yu. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tentang pengobatan tradisional Tiongkok atau pernah sakit tahu bahwa pinilia mentah memang dapat menyebabkan keracunan jika dikonsumsi secara tidak benar. Dan sekarang gejala keracunan pasien ini memang sama dengan gejala keracunan pinilia mentah. Meludah darah. Lin Yu mendengus dingin, dan kemudian berkata, bawa saja pasien ini ke rumah sakit untuk tes darah, dan kebenaran akan terungkap secara alami. Pada saat itu, yang kamu lakukan adalah pembunuhan yang disengaja. Petik 2. Janggut kulitnya berubah secara tragis, tubuhnya bergetar beberapa kali, dan tiba-tiba dia berlutut di depan Lin Yu dengan plok, menangis, saudaraku, aku bingung untuk sementara waktu, tolong maafkan aku. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, saya hanya ingin mengacaukan papan nama Jishitang. Apotek jenggot tepat di sebelah jalan, dan biayanya mahal sejak Jishitang dibuka, bisnisnya berangsur-angsur menghilang di sana, jadi dia membuat rencana cerdik untuk mendiskreditkan Jishitang. Dia bisa saja berhasil pada awalnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Yu akan jatuh dari langit. Kerumunan itu gempar, dan pria berbaju kuning serta saudara ipar dan saudara perempuannya juga sangat terkejut. Ternyata janggut itu telah melakukan sesuatu secara diam-diam, berkat kepercayaan mereka padanya. Kerumunan juga gempar, mengarahkan tombak mereka dan mulai menyerang janggut. Bajingan, perlakukan hidup manusia seperti tidak ada apa-apanya, dan kamu pantas disebut dokter pengobatan Tiongkok. Potong-potong. Kerumunan berteriak. Pada saat yang sama,
dia melemparkan bermacam-macam faktor yang akan dia lemparkan ke Jisitang tadi di janggut. Kamu bajingan, kamu telah menjadi tetangga selama bertahun-tahun. Pria berbaju kuning itu berteriak dengan marah, bergegas maju untuk memukul dan menendang janggut itu. Oh, tolong maafkan aku, teriak Goethe sambil memegangi kepalanya. Baru saja dia memimpin orang banyak untuk menegur Lin Yu dan Jisitang dengan cara yang sangat indah, dan dia dipukuli menjadi kepala babi dalam sekejap mata. Dasar bajingan berhati hitam, aku akan menuntutmu atas kebangkrutan. Song Zeng berkata dengan keras kepada janggut itu. Dia tidak bisa menahan nafas lega, dan menatap Lin Yu dengan rasa terima kasih di matanya. Lin Yu melirik janggut itu dengan dingin, tetapi tidak menghentikannya. Dia tidak bersimpati pada sampah semacam ini tanpa etika medis. Song Zeng, biarkan aku meminjam tas jarummu, dan aku akan membantu kakak laki-laki ini melakukan detoksifikasi. Lin Yu berkata kepada Song Zeng, dan Song Zeng bergegas mengambil tas jarum, dan menyerahkannya kepada Lin Yu dengan hormat. Lin Yu mengeluarkan tabung jarum di tubuh pasien, dan kemudian menusuk beberapa titik akupuntur di Chize, Yuji, Yang Lingkuan, Taichung dan titik akupuntur lainnya, dan diam-diam menuangkan kekuatan spiritual ke tubuhnya di sepanjang jarum perak, dengan cepat membantu pasien menghilangkan panas paru-paru dan racun di hati. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, pasien di kursi roda melihat kulitnya berangsur-angsur menjadi cerah, napasnya menjadi tenang, dan seluruh tubuhnya mendapatkan kembali energi secara instan. Dokter kecil yang jenius, terima kasih. Pasien itu berkata dengan gembira, ekspresinya normal. Dokter ajaib, tidak dapat dipercaya, sangat baik dalam waktu sesingkat itu. Petik 2. Lihat, ini adalah obat China yang asli. Kerumunan yang menonton pemandangan di depan mereka tidak dapat menahan rasa kagum. Dokter jenius kecil, di mana Anda melakukan konsultasi? Kami juga akan pergi menemui Anda. Ya, dokter jenius kecil. Sampai jumpa di masa depan. Saya bersedia. Hanya ada sedikit dokter yang bertanggung jawab dan cakap seperti Lin Yu sekarang. Sebagian besar rumah sakit terutama mencari keuntungan, dan ada terlalu banyak contoh membelanjakan uang yang salah tetapi gagal menyembuhkan penyakit. Sama-sama, semuanya. Saya benar-benar ingin membuka klinik pengobatan Tiongkok sendiri. Setiap orang dipersilakan untuk datang ke dokter saat itu. Lin Yu tersenyum kepada semua orang. Museum membuat publisitas. Dokter jenius kecil, maka ingatlah untuk memberitahu kami ketika saatnya tiba. Bolehkah saya menanyakan nama belakang Anda? Gao? Nama saya He Jiarong. Lin Yu tersenyum. He Jiarong. Dia adalah He Jiarong, dokter jenius He yang bertarung dengan Song Lao. Seseorang di kerumunan segera mengingat namanya, dan para penonton tidak bisa menahan kegembiraannya. Meskipun mereka belum pernah melihat Lin Yu, banyak orang telah dikenal dengan nama He Jiarong sejak lama. Saat ini, semua orang menyatakan pendapat mereka secara serempak. Jika Lin Yu membuka klinik medis, mereka pasti akan mendukungnya dengan penuh semangat. Saudara He, apakah Anda ingin membuka klinik medis? Song Zeng bertanya dengan heran, apakah tempatnya sudah dipilih? Berkata, apakah Jisitang tidak akan senang ketika saya membuka klinik medis? Kakak He, di mana Anda pergi? Anda baru saja membantu kami. Sudah terlambat bagi saya untuk berterima kasih. Selain itu, ada begitu banyak pasien. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Saya berharap sebuah pusat medis akan keluar untuk membantu kami berbagi beban. Petik 2. Song Zeng berbicara dengan tulus dan hormat, dan dia tidak lagi memiliki aura dengan mata di atas kepalanya. Jika kamu belum memilih tempat, aku punya tempat untuk direkomendasikan. Pada saat ini, Sue Qin tiba-tiba berjalan dari kerumunan. Faktanya, dia telah tiba lama sekali, tidak lebih lama dari Lin Yu, dan dia telah menyaksikan seluruh proses Lin Yu untuk mengekspos janggutnya barusan. Dia terpesona oleh ekspresi tenang dan percaya diri Lin Yu, jadi dia tidak pernah keluar di keramaian. Sue Qin dengan kasar memberitahu Lin Yu lokasi Museum Pengobatan Tiongkok. Lin Yu mengangguk, dan berkata dengan puas, lokasi ini sangat bagus, saya tidak tahu berapa harganya. Kata Sue Qin, yah, biarkan aku memikirkannya. Lin Yu ragu sejenak,
tetapi tidak terburu-buru untuk setuju. Lagi pula, masih ada toples cuka di rumah. Setelah polisi datang, Janggut dibawa pergi, Huang Yinan, Song Zeng dan lainnya juga dipanggil untuk membuat catatan bersama, dan Lin Yu langsung pulang. Di malam hari, dia memberitahu Jiang Yan tentang idenya, dan dia tidak berbicara tentang membuka klinik pengobatan Tiongkok. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan memulai bisnis kecil dan berencana untuk menyewa pintu terlebih dahulu. Jiang Yan menjawab dengan dingin, tidak. Lin Yu menghela nafas tak berdaya, lagi pula, uang itu ada di tangan Jiang Yan, dan Jiang Yan menolak untuk setuju. Memikirkan kata-kata Suekin di sore hari, Lin Yu bergumam dengan suara rendah, jika kamu tidak memberiku uang, maka aku akan setuju untuk membiarkan Suekin menjadi pemegang saham. Dia berkata bahwa toko itu gratis untukku. Jiang Yan berbalik tiba-tiba. Menggigit bibir, dia berkata dengan marah, berapa toko itu? Menurut lokasi dan area, sewa bulanan sekitar 100.000. Lin Yu berkata dengan bersemangat ketika melihat ada sebuah pertunjukan. Maksud saya untuk membelinya, betapa kejamnya Jiang Yan, selama Lin Yu tidak ada hubungannya dengan Suekin, dia bersedia membayar uang itu. Engah. Lin Yu hampir memuntahkan seteguk darah tua, sebenarnya idenya adalah yang terbaik adalah membeli pintu, tapi dia takut Jiang Yan tidak akan setuju. Lin Yu segera mengacungkan jempol pada Jiang Yan, dan bergerak. Kakak Yan, mulai sekarang, kamu akan menjadi saudara perempuanku. Bab 55. Dengan izin Jiang Yan, Lin Yu menelepon Suekin dan memintanya untuk membantu berkoordinasi dan melihat apakah temannya dapat menjual pintu kepadanya. Lin Yu memohon padanya, Suekin secara alami tidak bisa menolak, dan di bawah koordinasinya, temannya dengan cepat memindahkan pintu ke Lin Yu. Itu dijual dengan harga 80.000 yuan per persegi, dan harganya total 6 hingga 7 juta yuan, yang membuat Jiang Yan merasa tidak enak, tetapi uang itu milik Lin Yu, dan Jiang Yan tidak peduli tentang itu, jadi biarkan dia pergi. Karena bagian dalam toko sangat rapi, tidak perlu terlalu banyak hiasan, cukup dirapikan sedikit, pasang loket, siapkan bahan obat, lalu langsung berbisnis. Dengan bantuan Song Zeng, tidak butuh waktu lama untuk etalase didekorasi, dan pintunya juga dibuat, dengan karakter emas hitam putih, Hui Seng Tang. Barang-barang di toko pada dasarnya sudah siap, dan hal berikutnya yang Anda butuhkan adalah beberapa sertifikat medis berlisensi, dan dokumen lainnya. Terlalu merepotkan bagi Lin Yu untuk melewati satu persatu sendirian, jadi dia hanya menelepon Deng Jianbin dan memintanya untuk membantu. Deng Jianbin langsung setuju ketika mendengar ini, dan bertanya dengan rasa ingin tahu Brother He, apakah Anda berencana membuka klinik medis sendiri? Ya, Direktur Deng harus menjagamu ketika saatnya tiba, kata Lin Yu sambil tersenyum. Kakak He, jika kamu mengatakan ini, kamu akan tersinggung. Kami saudara tua tidak akan menjaga kami. Jangan khawatir, pada hari kamu buka, Biro Kesehatan dan aku pasti akan datang untuk mendukungmu. Deng Jianbin berkata dengan tergesa-gesa. Tepat ketika Lin Yu menutup telepon, seorang wanita berusia 30-an tiba-tiba masuk keluar pintu. Dia memiliki rambut keriting dan cukup cantik. Ini adalah toko obat Cina, bukan? Lin Yu mengangguk dan berkata. Saya maaf. Tokonya masih direnovasi dan belum dibuka secara resmi. Gadis berambut keriting itu menyerahkan kartu namanya kepada Lin Yu sambil berbicara. Maaf, saya sudah memiliki pemasok. Lin Yu melambaikan tangannya dan menolak, dan Song Zeng telah memperkenalkannya ke pemasok bahan obat dengan kualitas stabil dan harga yang wajar. Lin Yu pergi untuk melihat obat-obatan itu secara langsung, dan kualitasnya bagus, jadi dia tidak perlu menyetujui pemasok lain. Jika kamu memilikinya, gunakan milikku. Setelah selesai berbicara, gadis berambut keriting itu tidak bisa menolak dan memasukkan kartu nama ke tangan Lin Yu. Kakak, kataku, tidak perlu, terima kasih. Lin Yu mengerutkan kening, dengan ekspresi agak tidak senang. Gadis berambut keriting itu mencibir, memandang Lin Yu, dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku di sini untuk berdiskusi denganmu? Barangku, kamu harus menggunakannya jika kamu menggunakannya, atau kamu harus menggunakannya jika Anda tidak membutuhkannya, jika tidak,
Anda bahkan tidak memikirkan toko ini bukalah. Sungguh, saya ingin melihat mengapa Anda tidak mengizinkan saya membuka toko ini. Lin Yu mencibir, dan merobek kartu namanya, berkeping-keping di depan gadis berambut keriting. Nah, beberapa orang datang untuk membeli dan menjual dengan paksa. Jika dibuka, apakah itu sepadan? Kamu, oke, tokomu menunggu untuk ditutup. Rambut keriting itu menunjuk ke arah Lin Yu dengan feminin, lalu menoleh dan pergi. Lin Yu mengabaikannya, berbalik dan mulai membersihkan. Itu di sini, tuangkan padaku. Setengah jam kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar, dan kemudian baskom berisi cairan dituangkan. Lin Yu tanpa sadar bersembunyi, dan baskom besar berisi darah anjing segera menutupi rumah sakit. Lantai paviliun. Lin Yu sangat marah, dan berkata dengan suara dingin. Siapa Lin Yu sudah melangkah di depannya, dengan tamparan di kepalanya, pria dengan anting-anting itu segera berbelok 130 derajat ke kanan, berputar dengan tangannya, seluruh tubuhnya, dan jatuh ke tanah di sampingnya dengan keras. Brengsek, berani memukul kakak laki-laki kita. Dua bajingan lainnya segera bergegas ketika mereka melihatnya. Lin Yu tidak bergerak, dan dengan cepat mengangkat kakinya untuk menendang selangkangan kedua bajingan itu 2 kali, dan kedua bajingan itu segera dengan suara, "Au!" dia berlutut di tanah sambil memegangi selangkangannya. Kamu mati, biar ku beritahu, kamu sudah mati. Pria pejantan itu berbaring di tanah dan menutupi lehernya, suaranya berubah. Dia tahu lehernya patah, jadi dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan berteriak, "Hei, saudara mulut, saya dipukuli oleh seseorang. Anda dapat membawa seseorang ke sini, anak ini sangat kuat, bawa beberapa lagi, ya, Jalan Xianlin, Hui Sengtang." Setelah menutup telepon, pria anting itu menutup teleponnya, leher. Aduh, pada saat yang sama, dia tidak lupa mengancam Lin Yu, "Kamu sudah selesai. Biarkan aku memberitahumu. Kamu sudah selesai. Berani mengancamku." Lin Yu berjalan ke pria anting sambil tersenyum, menarik lengan bawahnya dan menariknya, dan dengan keras, lengan pria anting itu langsung terkilir. Ah! Sakit. Pria beranting itu merasakan sakit yang menusuk, dan kemudian dia berkeringat deras. Sakit. Kalau begitu aku akan memakaikannya untukmu lagi. Lin Yu memutar lengannya, mencicit, dan meletakkan kembali lengannya. Pria anting-anting itu berteriak lagi kesakitan, berteriak, "Kamu menunggu mati, menunggu sampai mati." Bada, Lin Yu melepas lengannya lagi, dan pria beranting itu menangis kesakitan. Petik 2. Gaba, Lin Yu meletakkan tangannya kembali. Bada, gaba, bata, gaba. Lin Yu sepertinya memperlakukan lengan pria itu dengan anting-anting sebagai mainan, membongkarnya bolak-balik, memasang dan melepasnya. Dua bajingan yang datang dengan pria anting itu menjadi pucat karena ketakutan, pria ini terlalu mesum. Menjerit, "Kenapa kamu tidak terus berteriak?" Lin Yu melirik pria dengan anting-anting itu dengan heran, dan menemukan bahwa dia telah pingsan karena kesakitan. "Hei, bangun, aku tidak bisa tidur nyenyak sekarang, kamu belum membersihkan darah anjing untukku." Lin Yu dengan cepat mencubit pria beranting itu, dan pria beranting itu segera bangun, dengan menangis, "Bik. Kakak, tolong, berhenti bermain, aku salah. Bajingan mana yang berani memukul orangku?" Selusin orang datang, dan pemimpin diinstruksikan oleh Zheng Tianyi terakhir kali untuk memblokir mulut Lin Yu di jembatan Fengling. "Oh, kakak mulut besar, pengunjung langka." Lin Yu melihat kenalan lama itu, langsung berdiri dan menyapa sambil tersenyum. "Rong, kakak Rong." Zhang Dazui sangat ketakutan hingga dia hampir terhuyung dan jatuh. Dia masih ingat keterampilan menakutkan Lin Yu malam itu, dan dia kadang-kadang masih mengalami mimpi buruk. Dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk berbalik dan melarikan diri, tetapi agar tidak kehilangan muka di depan sekelompok adik laki-laki, dia berpura-pura tenang dan tetap tinggal. "Apakah mereka bertiga milikmu?" Lin Yu mengerutkan kening. "Iya, tidak," kata Zhang Dazui dengan nada bingung. "Apakah itu benar? Dulu, tapi sekarang tidak lagi. Aku baru saja mengeluarkan mereka dari geng. Sekarang mereka adalah musuhku, dan jika mereka menyinggung saudara Rong, mereka berselisih denganku.
Kata Zhang Dazui buru-buru, diam-diam selamat atas tanggapan cerdas Anda. 3 pria dengan anting-anting menjadi pucat karena ketakutan. Mereka pikir mereka memanggil kakak Zui untuk membantu mereka. Tapi ini bagus, kakak Zui langsung menjadi geng Lin Yu. Kakak Zui, kamu harus membantuku. Kalau tidak bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada adikku? Pria anting-anting itu menangis. Aku akan memberitahunya betapa kentutnya. Membuka mulutnya, dia mengutuk dengan kejam pada pria beranting itu, dan juga menjelaskan kepada orang lain bahwa dia akan beruntung jika dia bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Dengan keahlian Lin Yu, membunuhnya seperti menghancurkan seekor semut. Kalau begitu, tolong saudara Zui bantu aku mengawasi mereka untuk membersihkan darah anjing di rumahku, kata Lin Yu sambil tersenyum. Apakah kamu mendengar itu? Perintah saudara Rong, dan jangan lakukan apapun. Zhang Dazui berlari dan menendang ketiga pria dengan anting-anting itu, dan mereka bertiga segera bangun, siap mencari sapu untuk dibersihkan. Tunggu, jika kamu tidak bisa membersihkannya dengan sapu, tolong jilat sampai bersih dengan lidahmu, kata Lin Yu sambil tersenyum, terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Jilat bersih. Zhang Dazui tidak bisa menahan keterkejutannya. Iya, kenapa? Apakah kamu punya pendapat? Lin Yu bertanya dengan cemberut. Tidak, jilat. Harus menjilat. Zhang Dazui menendang pria anting dan yang lainnya, dan ketiganya mengeluh tanpa henti. Di bawah ancaman Zhang Dazui, mereka tidak punya pilihan selain berbaring di tanah dan mulai menjilati. Pria beranting itu menutupi lehernya sambil menjilatnya dengan susah payah, air mata mengalir di wajahnya. Dia seharusnya melampiaskan amarahnya pada kakak perempuannya, tetapi sekarang dia disiksa menjadi seekor anjing. Melihat mereka bertiga menjilati darah anjing hitam di tanah dengan lidah mereka, Zhang Dazui dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menutup mulut mereka, merasakan mual yang luar biasa di perut mereka. Setelah darah anjing di tanah dibersihkan, Lin Yu melambaikan tangannya dan membiarkan mereka pergi. Sambil berjalan, Zhang Dazui terus menoleh dan berkata, Kakak Rong, semoga bisnis Anda makmur dan kaya. Hasilkan banyak uang. Setelah meninggalkan gerbang rumah sakit, Zhang Dazui menghela nafas panjang, berbalik dan menamparkan pria anting itu dengan keras. Mereka bertiga menamparkan kepala 2 kali, dan berkata dengan marah, sialan, lain kali kamu menyinggung seseorang, matamu akan bersinar terang. Kamu tidak bisa menyinggung siapapun. Leher pria beranting patah, kepalanya bengkok setelah ditampar oleh kedua telapak tangan Zhang Dazui. Setelah dikirim ke rumah sakit, pria giwang itu memanggil wanita berambut keriting itu. Suaranya menangis, dan dia memberitahu wanita berambut keriting itu apa yang terjadi pada sore hari dengan sangat sedih. Bajingan Zhang Dazui, tidak ada gunanya wanita tuaku menemaninya selama berhari-hari. Kamu benar-benar sia-sia. Kamu benar-benar ditakuti oleh anak laki-laki kecil. Gadis berambut keriting itu mengutuk dengan kesal, dan kemudian berkata, jangan khawatir, saudari Qiyu ini pasti akan membantumu. Saya menyuruhnya untuk menutup toko ini sebelum dibuka. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon dan dengan cepat menyiarkan serangkaian nomor.